Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk rekan-rekan teknik yang berbahagia, kembali pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang vibration of composite floor structures atau efek dari vibrasi terhadap struktur lantai komposit. Materi ini adalah bagian dari mata kuliah composite structure atau struktur komposit. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Dan untuk mendapatkan update terbaru dari kami, silahkan aktifkan bel notifikasinya. Selamat menyimak. Fokus pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan vibration of composite floor structures. Yang pertama adalah pendahuluan atau introduction, kemudian bagaimana memprediksi dari fundamental natural frequency atau frekuensi natural fundamental, dan beberapa contoh latihan. Selamat menyimak. Ada dua jenis sumber getaran. Yang pertama adalah sumber yang berasal dari luar, ya, atau external sources, semisal kepadatan lalu lintas, ya, atau bisa juga lalu lintas dari kereta api, ya. Itu juga akan mempengaruhi dari desain konstruksi kita. Kemudian yang kedua adalah sumber getaran berasal dari dalam, misal adanya mesin-mesin di suatu gedung, atau pergerakan lift dan pergerakan cranes, ya. Kalau crane ini biasanya ada dalam bengkel atau warehouse, gitu ya. Nah, semua ini biasanya akan menimbulkan efek getaran di dalam konstruksi gedung tersebut. Only two situations needs to be considered. Ada dua situasi yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah orang yang berjalan melintasi di atas lantai, ya. Itu frekuensinya biasa antara 1,4 Hz dan 2,5 Hz. Dan kemudian adanya impuls, ya, atau semacam benturan, ya. Contoh adalah kejatuhan benda berat, ya. Itu juga akan sangat mempengaruhi dari efek dari konstruksi plat komposit kita. Gambar 326 menunjukkan adalah curves of constant human response to vibrations, atau kurva dari respon manusia konstan, ya, itu terhadap getaran, and Fourier component factor, ya, Fourier component factor atau faktor komponen Fourier. Nah, di sini Fourier sendiri adalah salah seorang matematikawan, ya, yang menghasilkan karya ilmiah berupa deret Fourier, dan di deret Fourier ini kita bisa mentransfer atau menerjemahkan gelombang itu sendiri, ya. Dan pada kurva itu kita diberikan berbagai macam nilai R, ya, yang ditentukan dengan mengalihkan beberapa ordinat yang terdapat pada kurva tersebut. Contoh di sini ada R sama dengan 4, 8, dan 16, ya. Kemudian pada standar Inggris, gitu ya, memberikan nilai R itu adalah 4 untuk perkantoran dan 8 untuk bengkel, ya. Untuk menghitung fundamental frekuensi atau F0 adalah sama dengan K dikali akar EI per ml pangkat 4. Di mana K adalah sama dengan V per 2 untuk simply supported, dan 3,56 untuk fixed and supported. Kemudian EI adalah kekakuan lentur, ya, biasa pada balok, ya, atau pada plat. Dan M adalah vibrating mass per unit length, atau massa yang bervibrasi. Dan L adalah panjang bentang. Di sini kita akan hitung E itu adalah untuk kondisi normal 8000 megapascal normal density, atau pada beton dengan lightweight itu adalah 3000 sampai 6000 megapascal. Kemudian untuk deflection, ya, di sini kita lihat bentutan atau deflection di tengah bentang dalam satuan milimeter kita dapatkan 5/384 dikali mg. Mg adalah massa dikali gravitasi. Kemudian L panjang bentang dipangkatkan 4 dibagi EI kekakuan daripada balok atau plat tersebut. Nah, selanjutnya dengan mensubstitusikan persamaan dua ini, ya, ke persamaan 1, gitu ya. Di sini kita lihat bahwa frekuensi natural itu bisa dihitung atau dengan menggunakan rumus 17,8 dikali akar deflection di tengah bentang, ya. Kemudian kita akan menghitung masing-masing nilai fundamental frekuensi dari balok dan plat betonnya. Di sini untuk balok bajanya atau FOB itu sama dengan V per 2, ya, dikali akar EI untuk kekakuan balok, ya, EIB dibagi dengan MS kali L pangkat 4. Dan begitu juga analog terhadap itu untuk slab, ya, dihitung nilai K diganti dengan 3,56, kemudian dikalikan akar EI kekakuan untuk slabnya atau EIS dibagi dengan MS pangkat 4, ya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh gambar 3.27, ya, cross section of vibrating floor structure showing typical fundamental mode, ya. Jadi ada perubahan mode seiring dengan nilai atau besaran fundamental frekuensi yang diberikan. Untuk memudahkan pemahaman kita, maka diberikan contoh kasus sebagai berikut, yaitu pada sebuah komposit floor, ya,
terjadi dari balok baja dan beton bertulang, plat beton bertulang. Di sini untuk load combination yang bekerja pada baloknya atau steel beam, yang pertama adalah beban permanen, yaitu steel beam itu sendiri, balok baja itu sendiri, sebesar G1 sama dengan 12,4 kN per meter. Kemudian composite beamnya, yaitu 5,2 kN per meter maksud saya, yaitu G2, juga termasuk beban permanen. Ketiga adalah composite beam, variable, ya, tidak tetap, G adalah 24,8 kN per meter. Panjang bentang diketahui adalah 8,6 meter. Kemudian modulus of elasticity atau modulus elastisitas bajanya adalah 210.000 MPa dan momen inersianya adalah 215 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Nah, di sini untuk kondisi tumpuan sederhana atau simply supported, bentang sepanjang 8,6 meter dengan distribusi beban W ya sebesar kilonewton per meter dan second moment of area I milimeter pangkat 4. Jadi dua variabel itu kita tetapkan di sini. Maka lendutan yang terjadi di tengah bentang balok adalah 19,5 mm ya. 19,5 mm. Ya. Kemudian short term elastic modulus for concrete. Jadi itu modulus elastis betonnya adalah 20.700 megapascal, di mana kita akan mencari modular ratio atau N0 dengan membandingkan modulus elastisitas baja terhadap modulus elastisitas beton, di mana N0 di sini kita dapatkan 10,1. Selanjutnya untuk perhitungan rangkap sederhana atau simplicity creep, maka kita N sama dengan 2N0 ya. Nah, di sini kita dapatkan parameter ya luas tampang yaitu 7.600 meter persegi untuk profil balok bajanya ya. Kemudian ada letak Z ya atau momen statik perlawanannya 353 mm. Kemudian lebar efektif sebesar 2.250 mm dan momen inersia baja adalah penampang profil baja tadi 219 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Nah, di sini berdasarkan ketentuan bahwa the minimum thickness of the slab is 80 mm ya. Jadi untuk komposit minimum tebal daripada plat beton adalah 80 mm. Tetapi for over 90% of its area paling tidak ya adalah 95 mm ketebalan ya. Sehingga untuk for deflection, untuk lendutan dan vibrasi nilai dari rata-rata I cocok untuk ketebalan daripada plat yang diambil 95 mm. Berikutnya, dengan asumsi bahwa sumbu netral terletak lebih dalam dari tebal beton atau tebal slab, maka persamaan 3.8 ya 3.88 memberikan nilai X atau XC sebagai 175 mm. Kemudian kita bisa menghitung ya dengan persamaan 3.88 ini the second moment area ya. Di sini kita memperoleh bahwa nilai moment of area itu adalah dengan tentu saja dengan kedalaman tadi ya netral axis 175 mm kita dapatkan 636 mm pangkat 4. Selanjutnya kita akan menghitung ya lendutan akibat dari balok komposit tersebut terhadap beban permanen ya yang sebesar 5,2 kN per meter atau G2. Di sini lendutan diperoleh 2,8 ya dengan cara mengkalikan 339 dengan beban Q2 dibagi dengan secondary moment inersia tadi ya 636 mm per 4. Kemudian lendutan dari composite beam tadi atau balok komposit terhadap beban variabel yaitu sebesar 24,8 kN per meter yaitu Q ya. Maka diperoleh lendutannya adalah sebesar 13,2 mm. Nah, selanjutnya lendutan total ya pada tengah bentang adalah 19,5 yang didapat di awal, kemudian ditambah 2,8 ditambah dengan 13,2 yaitu total 35,5 mm. Kemudian di sini kita akan menghitung beban karakteristik yang bekerja terhadap balok komposit ini ya. Di mana G sama dengan G2 ditambah Q ya, yaitu 5,2 ditambah 24,8 ya, sebesar 30 kN per meter. Nah, kemudian kita akan menghitung berapa sih gaya geser vertikal maksimumnya atau VIK-nya, yaitu adalah VIK sama dengan 4,5 dikali 30 kN per meter ya gayanya. 4,5 kali 30 atau sama dengan 135 kN. Nah, di sini kemudian kita akan menghitung luas kompositnya, yaitu dengan cara mengalihkan ya lebar efektif 2250 BE tadi, kemudian dikalikan dengan tebal plat betonnya yaitu 95 sehingga didapat luas konkrit 21.375 mm persegi. Nah, dengan nilai-nilai ini kita akan menghitung longitudinal shear atau gaya geser longitudinalnya,
ya dengan formula yang tercantum diperoleh adalah 286 kN per meter. Jangan lupa X di sini adalah nilai X yang udah letak garis sumbu netralnya, ya, letak pusat sumbu netral yang dihitung sebelumnya. Nah, kemudian dengan menggunakan gamma V yaitu 1,25, kita peroleh bahwa masing-masing kemampuan geser pada setiap konektor itu adalah 43 kN, ya. 43 kN. Kemudian dengan menghitung 0,8 PRK diperoleh 42,1 kN. Di sini kita akan bertanya mengapa gaya geser per stud itu dengan beban sebesar 30 kN per meter menghasilkan 43 kN. Itu nilainya hampir sama dengan gaya geser resisten yang tersedia, ya, yaitu 42 kN per stud berdasarkan hitungan equation 3.116 untuk beban ultimate yang bekerja 60,9 kN per meter. Nah, hal itu disebabkan bahwa pada perhitungan dengan menggunakan kondisi beban layan, ya, itu tidak membenarkan atau tidak membolehkan adanya gaya redistribusi, ya, gaya restribusi untuk masing-masing stud sepanjang setengah bentang tersebut. Atau dengan kata lain, dalam kasus ini telah bekerja gaya maksimum ganda pada satu buah stud. Nah, pada pemodelan elastik, ya, dengan full interaksi dan untuk pemodelan ultimate strength, ya, dengan partial interaction itu telah terjadi dengan memberikan similar, ya, comprehensive forces atau beban tekan yang serupa yang terjadi pada plat betonnya for a given bending moment untuk berapapun nilai momen lentur yang diberikan. Dengan kata lain, the force per stud is then unaltered. Artinya bahwa gaya pada stud itu tidak akan berubah meskipun bending momennya atau gaya momen lenturnya dibuat menjadi separuhnya. Nah, di sini juga bahwa balok dalam kondisi ruang lingkup lendutan juga turut mempertimbangkan adanya pengaruh dari slip, ya, sebagaimana diatur oleh EN 1994-11 bahwa pengaruh dalam slip di sebuah lendutan itu telah diestimasi dengan menggunakan rumus equation 3.94, di mana K sama dengan 0,3 perbandingan N atau rasio N per NF-nya atau nu sama dengan 0,51 dan lendutan yang terhitung adalah 16,0 mm, yang mana lendutan ini akibat slip itu nilainya masih di bawah lendutan yang kita hitung sebelumnya. Selanjutnya kita akan menghitung lendutan total yang bekerja pada balok komposit tersebut, ya, dimana di sini sebuah beban, ya, sebesar 12,4 kN per meter yang disebabkan oleh balok baja, ya, yang membuat balok tersebut melendut sebesar 19,5 mm. Berdasarkan formula yang tersedia bahwa kita dapat menghitung lendutan total sebesar 47,2 mm. Pada pembahasan sebelumnya kita juga telah menghitung pengaruh slip, ya, terhadap defleksi yang itu sebesar 16 mm, ya, sampai dengan 20 mm dan total defleksi menjadi 40 mm. Ini melebihi dari batasan yang direkomendasikan oleh section 3.7.2, ya, di English Standard tadi. Sehingga dengan demikian profil balok baja tadi sebaiknya harus lebih cocok, ya, disesuaikan selama konstruksi atau di cambered by dengan besaran yang paling tidak equivalent terhadap deflection dengan beban permanen, yang mana disyaratkan adalah sebesar 22,3 mm. Pada pembahasan ini kita juga akan mengevaluasi tegangan lentur maksimum yang terjadi pada penampang profil baja, ya. Seperti kita ketahui bahwa bending stress yang disimbolkan sebagai sigma itu adalah sama dengan momen lentur dikalikan dengan Y, ya, di mana Y adalah jarak dari serat, ya, penampang paling dasar itu menuju ke titik atau menuju sumbu netralnya, ya. Nah, sumbu netral adalah garis hayal yang melewati pusat berat, sehingga bisa kita katakan bahwa Y ini adalah pusat berat penampangnya. Kemudian dan dibagi dengan momen inersia. Tegangan lentur juga kita sajikan dalam bentuk yang lain, di mana di sini momen atau momen lentur adalah sama dengan WL kuadrat per 8, ya. Sehingga kita dapatkan bentuk bahwa WL kuadrat dikali Y dibagi 8I. Nah, atau setelah L kuadratnya kita hitung jadi 9,25 WY per I. Nah, bagaimana dengan tegangan lenturnya? Maka tegangan lentur akan mengikuti masing-masing berdasarkan hitungan misalkan untuk steel beam permanennya, ya, pada balok bajanya, ya, yaitu G1 sebesar 12,4
maka tegangan lentur akan didapatkan 108 megapascal. Begitu juga kalau kita menghitung G2 dan Q, maka tegangan lentur akan kita dapatkan sebesar 165 megapascal, yang pada akhirnya kita akan jumlahkan keduanya menjadi 273 megapascal. Di sini nilainya masih lebih kecil dari 355 megapascal, yang tidak lain tidak bukan adalah yielding stress atau tegangan leleh sesuai dengan mutu baja yang ditentukan. Evaluasi tentang vibration di sini atau getaran, efek dari getaran tersebut kita mengacu pada section 3.9 ya, dengan formulasi-formulasi yang telah dicantumkan di sana. Dan ini tentu saja diasumsikan bahwa sumber getaran itu terjadi pada intermittent pedestrian traffic atau pada lalu lintas pejalan kaki. The target value for the response factor R is 4 ya. Di sini kita menggunakan response factor R, yaitu atau R adalah sama dengan 4, yaitu untuk perkantoran. If the traffic is continuous increasing to each, jadi kalau dia padat gitu ya, maka akan menjadi 8. Kemudian ini adalah jika di sana terdapat satu gangguan setiap 1 menitnya ya. Nah, kemudian kita akan menggunakan rumus yang telah disediakan, fundamental natural frequency, tapi sebelumnya kita akan menghitung masanya dulu ya, di mana di sini load design adalah 20,1 kN per meter untuk balok sepanjang 4 meter ya. Giving a pre-breathing mass dihitung, di sini satuannya kita ubah menjadi Newton mm karena nanti akan berubah menjadi dalam satuan 512 kg per meter square ya. Dan untuk getaran short time modular ratio-nya N0 adalah 10,1 ya, adalah perbandingan antara modulus Celsius baja dan modulus Celsius beton yang digunakan. Kemudian momen inersia akan bertambah seiring dengan 10% ya pada section 3.91. Nilai tersebut berhubungan terhadap persamaan 3120 dan 3121 sebagaimana yang kita cantumkan dan disesuaikan dengan tabel 4.5 berikut. Berikut disajikan tabel 4.5 tentang sifat penampang melintang dari balok komposit ya. Di sini dibedakan mulai dari tipe ya, sectionnya atau tipe penampang ya, kemudian retak ya, tanpa tulangan ya, sehingga yang muncul adalah hanya penampang E section only ya, modulus elastisitas saja. Kemudian uncracked, unreinforced, kemudian tidak retak dan tidak diberi tulangan. Yang terakhir adalah retak dengan ada diberi perkuatan ya, dan diberi tulangan. Nah, di kolom pertama kita lihat beberapa ada effective rate ya, jadi semacam lebar efektif, kemudian modular ratio ya, dan beberapa berikut tentang kedalaman dari sumbu netral atau XC ya, atau elastic neutral axis dalam satuan milimeter. Kemudian nanti yang beberapa nilai yang kita perlukan adalah second moment of area atau 10 pangkat minus 6 I ya, karena di sini dalam satuan milimeter pangkat 4 tentu saja kalau misalnya contoh apabila kita mengambil dengan lebar efektif 2250 ya, dengan kedalaman sumbu netral adalah 129, maka dan tentu saja ketebalan plat betonnya adalah 95 mm, 751 ya kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Kemudian I-nya kita balik sehingga jadi 10 pangkat minus 6 I ya, sama dengan 751 mm ya. Berdasarkan tabel 4.5 sebelumnya, yaitu dimana kita mendapatkan kedalaman dari garis netral adalah X dari sumbu netral atau XC sama dengan 129 mm dan 10 pangkat minus IB ya, ia adalah modulus second modulus penampang ya, modulus momen inersia penampang itu adalah sama dengan 1,1751 dikali 751. 751 di lain tidak bukan adalah yang kita dapatkan dari tabel tadi ya, dengan lebar efektif 2250 ya mm atau BE-nya sama dengan 2250 mm. Sehingga kita dapatkan 10 pangkat minus IB-nya adalah 826 mm pangkat 4. Nah, untuk plat ya dengan yang belum retak, di mana nilai yang terdapat pada section 3.5 itu terlalu rendah sehingga karena nilai N ya sama dengan 20,2 yang digunakan, kemudian dengan perhitungan yang sama dengan modular rasio ya atau rasio modular itu 10,1 ditambah 10% ya, memberikan 10 pangkat minus 6 IS ya untuk slab ya, tadi untuk balok, kemudian untuk slabnya adalah sama dengan 20,5 mm per mm pangkat 4.
Kemudian berdasarkan bersama 3.99 ya tentang frekuensi tadi ya dengan nilai S sama dengan 4 meter dan L panjang adalah 8,6 meter, maka frekuensi natural pada balok itu dihasilkan adalah 6,2 Hz ya. Kemudian frekuensi pada slab atau pada plat adalah 20,4 Hz. Selanjutnya dengan menggunakan rumus ya yang sudah dicantumkan sebelumnya bahwa frekuensi natural fundamental gabungan ya adalah sama dengan 5,9 Hz. Selanjutnya kita akan menghitung respon dari lantai komposit atau response of composite floor. Nah, di sini kita memerlukan kekakuan efektif atau K yang tergantung pada luas sekitaran ya pada lantai LS. Dengan S itu dapat dihitung menggunakan term dari kekakuan lentur relevan ya yang relevan terhadap satuan lebar daripada lantai. Jadi per satuan lebar dari lantai ya. Kekakuan lentur per satuan lebar dari lantai. Yang mana nilai IS kemudian dan IB per S itu telah diberikan berdasarkan Wyatt ya. Rumusnya Wyatt formula. Nah, di sini S sama dengan ya 4,5 dikali akar ya akar 4 ya. EI per S ya. EIS ini kan kekakuan lentur daripada plat ya. Kemudian M massa vibrating massanya ya, massa getarnya. Kemudian dikali frekuensi fundamental natural gabungan antara balok dan komposit tadi. Nah, kita hitung, kita masukkan, maka nilainya adalah 17,7 mm. Nah, kemudian dengan nilai Xi sama dengan 0,03, kita dapat menghitung respon ya komposit floor-nya ya adalah sebagai berikut, yaitu 68.000 dikalikan CF ya dibagi MSKL kali Xi. Kita dapatkan R-nya adalah 5,8 dan itu nilai itu tentu saja berada di antara nilai R yang sudah kita dapatkan dari tabel, yaitu 4 dan 8 ya. Nah, jadi nilainya masuk di sekitar ya perkantoran ya, masih dalam kondisi perkantoran. Di mana kesimpulannya that continuous pedestrian traffic might result in the adverse comment, but the level of moment typical of an plan of this will not be so. Jadi memang masih masuk ke dalam konteks perkantoran ya, ruang fungsi bangunan ada perkantoran. Berikut adalah beberapa referensi yang kami rujuk ya. Di sini ada referensi utama kami yaitu Composite Structures of Steel and Concrete oleh R.P. Johnson. Mungkin terdapat beberapa edisi. Di sini kita menggunakan edisi pertama. Kemudian Analysis and Design of Steel and Composite Structures oleh Xing Quan Liang. Kemudian ada juga Mechanics of Composite Structures di situ oleh Kotler and Springer ya. Bisa dicari beberapa di perpustakaan atau toko-toko buku terdekat. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembahasan tentang lendutan dan efek atau pengaruh vibrasi terhadap sistem balok komposit yang terdiri dari balok dan plat lantai komposit. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Serta untuk mendapatkan updatean terbaru materi seputar teknik sipil, jangan lupa aktifkan bel notifikasinya. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.